Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua teman-teman, di sini perkenalkan nama saya Anissa Putri Handayani dengan NIM PO 713902300023. Di sini saya akan melakukan sebuah penyuluhan atau bisa disebut sebagai edukasi tentang perbedaan antara darah rendah dan kurang darah. Di sini kan teman-teman kadang mengira ya, kalau misalnya pusing, aduh mungkin saya darah rendah nih, atau mungkin saya kurang darah. Memang untuk efek samping maupun gejala itu hampir sama ya teman-teman, tapi tetap berbeda karena untuk spesifikasinya akan saya jelaskan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Nah, ya, yang pertama-tama itu teman-teman, apa sih perbedaan antara kurang darah dan darah rendah? Untuk itu saya akan jelaskan. Yang pertama adalah kurang darah. Kurang darah itu bisa disebut sebagai kurangnya hemoglobin. Hemoglobin untuk normal itu kan 12. Jadi kalau misalnya hemoglobin pasien kurang dari 12 itu dikatakan sebagai kurang darah. Nah, kurang darah ini juga bisa disebut sebagai anemia. Teman-teman sering dengar kan itu apa itu anemia? Nah, kurang darah itu kondisi saat darah kita enggak cukup kuat untuk dibawa ke oksigen ke seluruh tubuh. Biasanya karena darahnya kurang zat besi. Nah, siapa yang kurang makan zat besi? Nah, untuk itu selain perbedaan darah rendah. Nah, untuk perbedaan darah rendah ini disebut juga sebagai hipotensi atau darah yang melebihi dari kadarnya. Ya, kalau misalnya normal itu kan 90/60. Nah, dikatakan darah rendah itu kalau misalnya kurang dari 90/60, misalnya 70/50 itu dikatakan darah rendah. Darah rendah itu kondisi tekanan darah kita yang terlalu lemah sehingga jantung kita ini nggak cukup kuat untuk dorong darah kita itu mengalir ke dalam otak. Akibatnya kita sering pusing saat berdiri tiba-tiba. Mungkin juga kalau misalnya fatal kita bisa kehilangan kesadaran atau pingsan. Nah, apa sih gejala-gejala untuk pembedanya antara kurang darah dan darah rendah? Untuk gejala kurang darah itu diantaranya itu mudah lelah dan lemas, bisa kulit kita kelihatannya agak pucat, kadang tiba-tiba sesak nafas, atau misalnya sakit kepala, pusing, bisa juga ketika jantung berdebar. Nah, kemudian untuk spesifikasinya kita lihat tangan atau kaki kita berasa dingin. Nah, kemudian kalau untuk gejala darah rendah itu teman-teman bisa dia juga pusing, cuman pusingnya tuh disertai dengan lemas. Kemudian pandangan kita agak kabur, misalnya kita tiba-tiba berdiri terus puyeng gitu kan ya teman-teman. Kemudian mual, gejalanya juga sulit berkonsentrasi karena kalau misalnya darah kita rendah kan kita udah sakit kepala, lemas, kurang konsentrasi. Nah, kemudian kalau misalnya fatalnya itu kita bisa kehilangan kesadaran teman-teman. Nah, untuk itu kita ketahui apa sih penyebabnya. Nah, penyebabnya itu adalah kekurangan zat besi. Ini paling umum ya teman-teman. Anemia itu dikenal dengan kekurangan zat besi. Kemudian kekurangan vitamin B12 atau asam folat. Kemudian pendarahan kronis misalnya dari menstruasi kita. Setiap bulan kan kita menstruasi, otomatis kita mengeluarkan darah. Misalnya kita menstruasi mengeluarkan darah, kita dianjurkan untuk meminum obat tablet tambah darah. Kemudian kelainan sel darah merah misalnya thalassemia. Nah, untuk penyebab sedangkan untuk penyebab hipotensi itu adalah yang pertama dehidrasi. Dehidrasi ini kurang minum, kan kita dianjurkannya kan minum 8 liter per hari, sedang 8 gelas per hari. Nah, sedangkan kita kan kadang cuma minum 2 gelas per hari, padahal aktivitas kita banyak. Kemudian kehilangan darah besar. Ini nih biasanya terjadi saat kita melakukan operasi, misalnya operasi sesar atau misalnya kita melakukan transfusi darah. Nah, kemudian itu masalah jantung. Bisa juga karena masalah efek samping dari obat. Kemudian bisa disebabkan karena infeksi parah pada penyakit tertentu. Kemudian
bagaimana sih cara pengobatan anemia atau apa sih obatnya? Nah, itu tuh yang diantaranya adalah suplemen zat besi untuk anemia, kemudian ada vitamin B12, misalnya asam folat. Itu kan kalau misalnya kita kurang B12 bisa juga menyebabkan anemia. Kemudian bisa kalau misalnya kita sangat-sangat sudah kekurangan darah, bisa melalui transfusi darah atau pengobatan penyakit dasar misalnya pada pendarahan kronis. Nah, untuk pengobatan hipertensi itu apa sih, Kak? Nah, pengobatan hipotensi itu yang pertama kan untuk mencegah dehidrasi kita harus minum air putih yang banyak. Kemudian konsumsi garam yang cukup dan garam yang dianjurkan. Kemudian mengonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian hindari berdiri terlalu lama karena berdiri terlalu lama kan apalagi pada kondisi yang panas bisa menyebabkan pusing, kemudian lemas dan kehilangan kesadaran. Kemudian minum obat jika diperlukan. Untuk contoh-contoh obat yang umum di apotek apa sih, Kak? Nah, oke, di sini saya akan jelaskan contoh-contoh umum yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu untuk zat besi ada dari sangobion, dia tabletnya berwarna merah. Kemudian ada dari asam folat, itu tuh bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang dari folamil, ada yang dari folapid, kemudian dari afolat. Kemudian untuk vitamin B kompleks itu ada dari merek Neurodek, bisa dari merek Neurobion. Neurobion ini teman-teman ada dua jenis. Dia ada yang kandungannya B612, B12-nya itu 5000 dan ada B12-nya 250 mg. Kalau yang dosis besar itu dia berwarna pink, sedangkan dosis yang kecil itu dia berwarna putih. Kemudian ada protein ini nih untuk yang penyakitnya udah kronik ya teman-teman, misalnya gagal ginjal. Nah, kemudian untuk untuk contoh obat yang bisa kita dapatkan ketika kita terkena hipotensi di apotek, yaitu pertamanya ada dari fludrocortison. Fludrocortison ini dia fungsinya untuk meningkatkan volume darah. Kemudian midodrine ini untuk menyempitkan pembuluh darah. Kemudian orvaten ini obat hipertensi sebenarnya sangat jarang ya teman-teman, cuman ini untuk yang penyakitnya memang udah kronis dan memang dibutuhkan. Nah, terakhir itu di sini saya akan menyimpulkan dari edukasi saya, anemia dan hipotensi adalah kondisi yang berbeda. Meski keduanya bisa menyebabkan lemas, kemudian pusing. Nah, namun anemia berkaitan dengan komposisi darah, sedangkan kalau hipotensi itu berkaitan dengan tekanan darah, antara komposisi dengan tekanan. Nah, diagnosis dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi. Saran, jika misalnya teman-teman merasa sudah lemas, pusing, atau pucat, segera periksa ke dokter. Jangan mengonsumsi obat secara sembarangan tanpa resep dokter ya teman-teman. Kemudian gaya hidup sehat ya sangat membantu mencegah keduanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.